Apa itu zihar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan menjelaskan tentang apa itu zihar dalam Islam. Simak sampai akhir video ya. Zihar adalah perbuatan suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya, seperti ibu, saudara perempuan, atau bibi. Zihar adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar, karena menyalahi hak dan martabat istri. Zihar juga berakibat haramnya suami untuk bersetubuh dengan istrinya, sampai ia membayar kafarat atau tebusan yang ditentukan oleh syariat Islam. Zihar berasal dari kata zahar, yang berarti punggung, sebab gambaran asal zihar adalah ucapan suami kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Dalam konteks hukum Islam, zihar mengacu pada pernyataan seorang suami yang menganggap istrinya setara dengan salah satu kerabat terdekat yang dilarang untuk dinikahi, seperti ibu atau saudara perempuan. Dalam hal ini, suami dapat menggambarkan istrinya dengan kata-kata yang merendahkan atau menghina, sama seperti ia akan menggambarkan kerabat tersebut. Zihar telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan disebutkan dalam Al-Quran. Sebelum pengungkapan ayat yang menjadikan zihar sebagai haram secara tegas, praktik ini umum terjadi di masyarakat Arab pada saat itu. Namun, syariat Islam menetapkan zihar dengan ketentuan lain selain talak. Dengan kata lain, ungkapan zihar berasal dari suami, bukan dari istri. Artinya, jika istri mengucapkan hal serupa, maka tidak dianggap zihar. Al-Quran mengatur tentang zihar dalam surat Al-Mujadilah ayat 2-4. Orang-orang yang menzihar istrinya, menganggapnya sebagai ibu di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Yang demikian itu supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah kewajiban Allah yang telah diterapkannya. Dan bagi orang-orang kafir, azab yang pedih. Lalu ada pula hadis yang berkaitan dengan zihar, adalah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, dari Haulah binti Yasar yang mengadukan suaminya, Aus bin Samit, yang telah menziharnya kepada Rasulullah SAW. Dari hadis ini diketahui bahwa zihar adalah salah satu perkara yang diturunkan wahyu Allah SWT untuk memberikan solusinya. Berikut adalah bunyi hadis tersebut. Dari Haulah binti Yasar, ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aus bin Samit telah menziharku.' Beliau bersabda, 'Siapakah engkau?' Aku menjawab, 'Aku adalah Haulah.' Beliau bersabda, 'Haulah?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Aku belum mengetahui hukummu.' Kemudian aku berdiri, lalu aku berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan perkara ini kepadamu.' Kemudian turunlah ayat tentang zihar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa hukum zihar dalam Islam adalah haram dan termasuk dosa besar. Selain itu, zihar juga memiliki konsekuensi hukum bagi suami dan istri, yaitu suami tidak boleh bersetubuh dengan istrinya sampai ia membayar kafarat atau tebusan yang ditentukan oleh syariat Islam. Lalu kafarat zihar adalah salah satu dari 3 hal berikut sesuai dengan kemampuan suami. Yang pertama, memerdekakan seorang budak yang beriman. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda, kecuali karena uzur. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau 1/4 sok.
atau sekitar 560 gram makanan penduduk setempat. Kemudian jika suami tidak mampu membayar kafarat, maka ia tetap tidak boleh bersetubuh dengan istrinya sampai ia mampu membayar kafarat. Jika suami bersetubuh dengan istrinya namun belum membayar kafarat, maka ia berdosa dan kafaratnya tetap wajib dibayar. Jika suami menarik kembali ucapan ziharnya, maka ia tetap wajib membayar kafarat. Jika suami meninggal sebelum membayar kafarat, maka kafaratnya harus dibayar dari harta peninggalannya. Jika istri meninggal sebelum suami membayar kafarat, maka suami tetap wajib membayar kafarat. Jika suami dan istri bercerai sebelum suami membayar kafarat, maka suami tetap wajib membayar kafarat. Berikut adalah beberapa contoh ungkapan zihar dalam kehidupan sehari-hari, baik ucapan yang jelas maupun yang samar. Contoh, sebagai seorang suami berkata kepada istrinya, "Bagiku, kamu seperti punggung ibuku. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Bagiku, kamu seperti badan, tubuh, jasad, fisik, diri, keseluruhan ibuku. Bagiku, kamu seperti hidung, mata, atau alis ibuku. Kamu bagiku seperti bau ibuku. Bagiku, kamu seperti rambut, kuku, atau gigi ibuku." Alhamdulillah, demikian penjelasan tentang zihar dalam Islam beserta contohnya. Semoga Rasid pribadi dan sahabat Jadi Baik TV dapat mengambil ilmu dan pelajarannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.